teori dan 7 bentuk. Di sini aku ingin menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada teori siklus. Teori siklus itu sebuah proses yang berulang kali. Perubahan yang terjadi di era digital sekarang bisa memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Contohnya itu, contoh fenomena dari teori siklus itu tren gaya rambut dan pakaian klasik yang kembali ngetren akhir-akhir ini di kalangan masyarakat. Lalu selain itu, semakin banyaknya komunitas pecinta motor klasik yang muncul. Ini tuh bukti kalau misalkan perubahan sosial itu bisa berulang kali. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa secara tidak langsung masyarakat telah menghidupkan kembali tren yang pernah ada di masa lalu. Terus yang kedua itu ada teori perkembangan. Teori perkembangan ini perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, relatif lambat, dan mengarah pada tujuan tertentu. Artinya tuh gak ada perubahan sosial yang datang dengan sendirinya. Kayak gak ada loh perubahan sosial yang kayak tiba-tiba wah gitu, gak ada, kayak ada prosesnya dulu. Terus contoh dari teori ini tuh kayak teori perkembangan itu dari zaman primitif yang tidak mengenal adat istiadat menjadi masyarakat yang mengenal adat istiadat. Lalu setelah adanya istiadat itu kemudian meninggalkan adat istiadat tersebut untuk diganti dengan kebudayaan baru yang lebih modern. Jadi nggak kayak yang bergantungan pada adat istiadat itu. Lalu yang ketiga itu ada teori gerakan sosial. Teori ini merupakan tindakan bersama yang terorganisir dan didorong oleh adanya ketidakpuasan, tujuan, serta kepentingan yang sama. Contohnya itu demo di depan gedung DPR untuk membalik hak masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir ini ada teori modernisasi. Teori ini tuh pandangan terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan kehidupan dari tradisional menuju modern. Contohnya itu penggunaan teknologi dunia pekerja, terus mudahnya komunikasi, kemajuan transportasi, dan adanya dompet digital, kecepatan akses informasi itu guys. Lalu aku mau membahas bentuk-bentuk perubahan sosial. Tadi kan aku udah bilang bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 7. Yang pertama itu ada bentuk perubahan evolusi. Perubahan evolusi itu membutuhkan waktu lama. Kenapa? Karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Contohnya itu ada sistem transportasi dan sistem perbankan. Lalu yang kedua itu ada sistem perubahan revolusi. Perubahan ini berlangsung dengan sangat cepat, dramatis, dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya itu revolusi industri di Eropa. Pada saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar atau mesin-mesin modern. Lalu yang ketiga itu ada perubahan kecil. Perubahan kecil ini perubahan yang tidak mencakup seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di masyarakat sosial. Contoh dari perubahan kecil ini adalah mode berpakaian. Lalu yang keempat itu ada perubahan besar. Perubahan besar ini menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi keseluruh sosial masyarakat.
Contoh dari perubahan besar itu pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Lalu yang kelima itu ada perubahan yang dihendaki dan direncanakan. Perubahan ini atas dasar perencanaan yang matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya itu program keluarga berencana atau KB bertujuan untuk menghasilkan perubahan dalam menekankan pertumbuhan penduduk. Lalu yang keenam itu ada perubahan yang tidak dihendaki. Sementara itu perubahan yang tidak dihendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan ini tidak terencana seiring membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contoh dari perubahan sosial tidak dihendaki ini adalah perubahan yang tercipta akibat pandemi, di mana banyak sektor usaha yang mengalami kerugian maupun terhambatnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena akses internet yang belum merata. Atau contoh lainnya itu menyebarkan informasi hoax. Lalu yang ketujuh itu ada dua jenis perubahan sosial, yaitu yang ketujuh ada perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural itu perubahan yang mendasarkan pada sistem kehidupan masyarakat yang sudah ada, seperti perubahan sistem ekonomi atau pemerintah. Perubahan struktural bisa disebabkan oleh perkembangan ekonomi besar, munculnya teknologi, bencana alam, atau konflik geopolitik. Lalu perubahan proses yang dilakukan untuk menyempurnakan perubahan-perubahan yang sudah terjadi sebelumnya. Contohnya perubahan kurikulum. Tadinya kan kita tuh belajar pakai kurikulum 2013. Lalu sekarang itu banyak sekolah yang mengubah kurikulum tersebut dengan kurikulum merdeka. Jadi gitu guys.